Oh my god. Sejarah ditorehkan basket Indonesia, di mana kita mendapatkan medali emas untuk pertama kalinya dalam ajang SEA Games setelah 45 tahun, guys. 45 tahun. Ini sama aja kayak mecahin kutukan, guys. Mirip sama Cavaliers yang gak pernah juara sejak tim itu berdiri dan akhirnya dipecahin pada 2016. Dan dari hal ini sempat terpikir bahwa akhirnya kita mulai bisa menjawab dengan pasti siapakah greatest of all time basket yang asli asal Indonesia atau Michael Jordan-nya Indonesia. Dan jawaban gue adalah bocah yang satu ini. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Derrick Michael Xaviero lahir pada 1 April 2003, yang artinya sekarang usianya masih 19 tahun. Derrick adalah seorang anak tunggal dari sang ayah Lazare dari negara Kamerun dan sang ibu Eva Simanjuntak dari Sumatera Utara. Ibunya bahkan jauh lebih pendek daripada Derrick, namun ia mendapatkan tinggi badannya dari sang ayah. Tinggi badannya sekarang 206 cm, sama seperti LeBron James. Dan Derrick juga bisa bermain di posisi forward maupun center. Ketika ia bermain di Liga Indonesia seperti saat di SMP dan SMA, ia harus bermain center karena ia paling tinggi. Namun karena ia juga punya skill ball handling, speed, menembak, drive, post play yang sangat hebat, ia juga bisa bermain forward ketika di Liga Internasional. Ia merupakan pemain yang all around. Derrick sudah mulai bermain basket sejak kelas 5 SD. Ia sebenarnya sempat suka bermain hoki. Namun karena tubuhnya bertambah tinggi terus-menerus, ia pun kesulitan bermain hoki karena ia harus membungkuk, menyesuaikan dengan stick ketika bermain olahraga tersebut. Karena ia takut jadi bungkuk, ia pun meninggalkan olahraga tersebut dan memilih olahraga basket yang sesuai dengan postur tubuhnya. Pada saat kelas 6 SD, tinggi Derrick sudah mencapai 180 cm. Wow! Di samping itu, tak jarang Derrick diejek oleh teman-temannya karena tinggi badannya. Namun ia tidak peduli akan hal tersebut dan terus berlatih. Ia makin menekuni basket saat di bangku SMP. Ia masuk ke SMPN 74 Jakarta. Dan pada kelas 2 SMP, ia mulai mengalami pertumbuhan tinggi yang sangat drastis. Ia juga bergabung dengan klub generasi muda Sharks atau GMS di Jakarta Timur. Ia juga sempat mengikuti program NBA Junior pada 2017. Ketika SMA, ia memasuki SMAN 116 PPOP Jakarta di kawasan Ragunan. SMA-nya ini memang sudah sangat terkenal dalam dunia basket dan memang khusus untuk menghasilkan talenta-talenta basket SMA terbaik di Indonesia. Di sana, ia satu tim dengan Hendrik Savionga, yang sekarang pemain klub Pelita Jaya yang merupakan anak dari pemain sepak bola Francis Yonga. Di SMA, Derrick hampir selalu menjuarai kompetisi SMA yang diikuti. Dia juga masuk dalam tim basket DKI Jakarta dan mengikuti banyak kejuaraan seperti Kejurwil dan Kejurnas. Kehebatannya pun mulai terdengar hingga ia pertama kali dipanggil seleksi timnas senior pada 2019 ketika masih kelas 11 SMA untuk mewakili Indonesia di William Jones Cup di Taiwan. Tak lama kemudian, ia membela timnas basket Indonesia di Asian School Games 2019. Di sana, Derrick menjadi bintang dan membawa Indonesia pertama kali ke babak final. Namun sayang, mereka harus dikalahkan Filipina. Tahun 2020, ketika Derrick berusia 17 tahun, ia akhirnya masuk dalam timnas senior Indonesia sebagai pemain termuda untuk berlaga di FIBA Asia Cup Qualifiers 2021. Namun di saat itu, Derrick masih belum banyak mendapatkan menit bermain. Ia bahkan hanya bermain pada 2 menit terakhir saja saat melawan Korea Selatan dan mendapat 2 rebounds. Namun hal itu sudah cukup untuk meyakinkan scouts dari Australia tentang potensi Derrick. Ia pun diberi beasiswa penuh oleh NBA Global Academy, program pelatihan basket bertaraf internasional untuk melanjutkan pendidikan di Australian Institute of Sports atau AIS, salah satu kampus terbaik di dunia dalam hal sport science, sport medicine, dan kepelatihan yang berlokasi di Canberra, Australia. Kampus ini juga telah menghasilkan pemain-pemain hebat, seperti Josh Giddey, bintang muda OKC Thunder sekarang. Namun karena terjadi pandemi COVID, maka karir Derrick membela NBA Global Academy pun sempat tertunda. Ia tetap berada di Indonesia dan berlatih bersama timnas elit muda di awal 2021, tim yang akan berlaga pada IBL Bubble 2021. Lalu pada pertengahan 2021, Derrick baru berangkat ke Australia dan berlatih bersama NBA Global Academy selama 6 bulan.
Di sanalah ia mulai sering bermain di posisi forward karena ada 3-4 pemain yang bahkan lebih tinggi darinya. Dan untungnya, ini adalah hal yang disukai Derrick karena ini sangat cocok dengan gaya permainan aslinya. Di sana, ia banyak mendapat pelajaran selama berbulan-bulan, salah satunya di Liga Australian U20 Championship. Tapi sayangnya di laga itu, Derrick jarang dimainkan dengan menjadi cadangan, dan dengan rataan hanya 3 poin per game dan 6,5 rebounds per game di timnya. Di titik ini, banyak orang yang lagi-lagi menyerah akan Derrick. Ia pun struggle, bahkan untuk mendapat menit bermain di antara rekan-rekan setimnya. Sepertinya Derrick tak akan melaju jauh lagi dan mimpi NBA-nya harus pupus. Bahkan di titik ini, belum ada kampus yang benar-benar tertarik pada Derrick. Namun, Derrick pun berhasil membungkam kata-kata haters. Derrick pun bersama timnya akhirnya diterbangkan ke Amerika untuk berkompetisi lagi pada Liga National Prep School Invitation atau NPSI. Hingga pada Februari 2022, ketika melawan St. Andrews Prep School, Derrick meledak dengan mencetak 17 poin dan membantai lawannya. Di game ini, Derrick sudah kelihatan sangat berbeda. Ia menembak 3 points dari tengah, dari corner, melakukan good defense, rebound, slam dunk. Sepertinya Derrick sudah menemukan ritmenya dengan timnya dan gaya permainan yang cocok dengan dirinya. Derrick pun menjadi bintang dari timnya hingga ia masuk ke National Prep School Invitation All Tournament Team, 12 pemain terbaik dari seluruh tim dalam kompetisi tersebut. Karena performanya yang gemilang, ia pun ditawari langsung oleh pelatih utama Grand Canyon University untuk bermain di NCAA Divisi 1, liga basket mahasiswa tertinggi di dunia. Dan pada 15 April 2022, secara resmi, Derrick Michael menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang akan bermain di NCAA Divisi 1. Tapi mungkin kalian banyak yang berpikir bahwa ini hanyalah sebuah fluke, di mana pemain cadangan tiba-tiba meledak dalam satu game, dan mungkin di game-game selanjutnya akan cupu lagi. Banyak pemain NBA yang seperti ini juga kan? Oke, mungkin kalian harus mendengar hal berikut ini. Pada akhir April 2022, akhirnya Derrick pun kembali ke Indonesia karena ia terpanggil untuk membela Indonesia pada SEA Games 2021, yang akan diadakan pada akhir Mei 2022. Dan kali ini Indonesia menggunakan pemain naturalisasi baru, yaitu Marques Bolden. Dan ajang ini akan menjadi pembuktian bagi Derrick. Apakah kehebatannya di laga sebelumnya hanyalah sebuah hoki? Apakah bocah 19 tahun ini memang masih belum siap berlaga di kancah internasional melawan pemain senior? Dan inilah yang Derrick lakukan. Tak hanya membungkam mulut-mulut haters, Derrick membawa Indonesia ke final. Dan saat di final melawan Filipina, ini yang Derrick lakukan. Selama di liga ini, Derrick punya rataan yang gila dengan double-double 14,8 points per game dan 10,5 rebounds per game, dengan efisiensi tertinggi di liga, serta menjadi MVP SEA Games 2021, bahkan mengalahkan bintang-bintang ternama di Filipina. Derrick dan Indonesia pun mengalahkan Filipina, yang sudah mendominasi selama 13 tahun beruntun menjadi juara, dan membawa pulang medali emas bagi basket Indonesia, serta memecahkan kutukan 45 tahun juara Indonesia. Semuanya di usia 19 tahun. Akhir Juni nanti, Derrick akan kembali ke Amerika untuk persiapan bermain NCAA Divisi 1 membela kampusnya. Dan dengan hal ini, mimpinya untuk menjadi pemain NBA pertama dari Indonesia pun semakin dekat.
Di titik ini, gue sudah cukup yakin bahwa greatest of all time-nya Indonesia atau Michael Jordan-nya Indonesia adalah Derrick. Oke, mungkin banyak yang mengatakan bahwa ia masih terlalu muda, masih 19 tahun. Bisa aja ia terkena cedera dan jadi seperti Derrick Rose. Menurut gue, meskipun kalau ia terkena cedera pun dan berakhir menjadi Derrick Rose, dan meskipun ia tidak berhasil masuk ke NBA pun, ia tetap layak dijadikan Michael Jordan-nya Indonesia. Membawa pulang medali emas bagi Indonesia saja tidak pernah dilakukan oleh pemain-pemain hebat dalam sejarah Indonesia lainnya. Apalagi ditambah menjadi MVP di usia 19 tahun. Masuk ke NCAA Divisi 1 saja juga tidak pernah dilakukan oleh pemain pria Indonesia manapun. Karir Derrick Michael ini mirip seperti Yao Ming. Di usia yang sangat muda, Yao Ming sudah menjadi bintang dan jauh di atas lawan-lawannya di negara Cina. Persis seperti Derrick. Jadi kita berharap Derrick makin berkembang lagi di NCAA, menjadi bintang di sana, dan bisa masuk ke NBA, serta membawa nama Indonesia, terutama dunia basket, untuk lebih dikenal lagi oleh dunia. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.